Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori dari Universitas Nasional, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Perkembangan teknologi semakin pesat dari waktu ke waktu, mulai dari mobil pintar smart car yang bisa berjalan sendiri ke berbagai tujuan tanpa pengemudi manusia, hingga perangkat rumah pintar smart home semacam Alexa yang bisa otomatis bersuara mengingatkan untuk melakukan aktivitas sesuai jadwal. Seluruh teknologi terbaru ini adalah bagian dari Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia atau dari manusia ke komputer. Internet of Things juga bisa mencakup teknologi sensor lainnya seperti teknologi berkabel maupun kode QR. Nah, adapun manfaat Internet of Things seperti monitoring lingkungan. Internet of Things dapat berguna untuk melihat kondisi air secara real time di waduk, irigasi bagi para petani untuk informasi debit air masih banyak atau tinggal sedikit, pengolahan infrastruktur seperti kereta api. Internet of Things dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman di lintasan atau tidak, sehingga dapat membuat tutup palang pintu kereta secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang terlelap tidur. Sensor peralatan kebanyakan biaya konsumsi peralatan di pertambangan diukur berdasarkan kapasitas dan pengalaman saja. Dengan Internet of Things, perusahaan tambang dapat mengukur peralatan mana yang BBM-nya sudah mau habis, berapa stok BBM di site, peralatan mana yang online olinya harus diganti, dan lain sebagainya, sehingga dapat terukur secara cepat dan tepat. Bidang kesehatan kini peralatan kedokteran lebih dapat dihubungkan dengan internet sehingga lebih mudah dalam pengawasan. Para dokter secara khusus dapat membantu kondisi pasien tanpa harus melakukan kunjungan ke kamar pasien tersebut. Oke, ini nggak penting. Nah, pembahasannya, roadmap pengembangan keilmuan Internet of Things. Pusat penelitian Internet of Things IoT bisa disingkat ya, dan teknologi pertahanan TIP atau disingkat Pulsed IoT didirikan pada tahun 2020 sehingga jawaban atas tantangan industri 4.0 saat ini sebenarnya penelitian tentang Internet of Things maupun teknologi pertahanan telah banyak dilakukan dan dikembangkan oleh peneliti di ITS. Untuk penelitian Internet of Things sebenarnya terkoordinasi dalam Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, disebut juga dengan TIK, dan robotika di bawah LPPM ITS. Sedangkan penelitian teknologi pertahanan terkoordinasi dalam Pulsed LPPM yang lain. Pulsed IoT ini cukup unik karena mengembangkan dua bidang keilmuan, yaitu Internet of Things dan teknologi pertahanan. Hal ini dilandasi karena penelitian pengembangan maupun aplikasi Internet of Things. Demikian juga dengan penelitian pengembangan, pengujian, dan evaluasi di bidang HANCAM. Saat ini Pulsed IoT berada di bawah Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat di RPM. Institut Teknologi 10 November ITS untuk menjadi wadah pengembangan kegiatan penelitian kerjasama dan pelayanan iptex di bidang IoT dan TIP. Pada dasarnya, penelitian di bidang Internet of Things, IoT, dan teknologi pertahanan TP bersifat multidisiplin karena keduanya dapat dipublikasikan dalam rentang yang luas dan membutuhkan sinergitas berbagai keilmuan. Saat ini, Pulsed IoT telah bekerja sama dengan berbagai Pulsed maupun R&D, lembaga pendidikan, penelitian maupun industri. Nah, di sini ada prinsip kerja Internet of Things, dan ini desainnya atau gambarannya. Seperti yang sudah kita ketahui, bekerja dengan menerjemahkan bahasa pemrograman yang telah kita temukan ke dalam peralatan atau perangkat Internet of Things. Nah, Internet of Things adalah aplikasi integrasi yang memanfaatkan teknologi terkini
yang melibatkan banyak bidang teknis seperti teknologi sensor, integrated security atau security terpadu, komunikasi data, otomasi, komputasi, multitaktir, pemrosesan informasi, dan keamanan serta lain sebagainya. Dalam istilah Internet of Things, objek dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia. Nah, di sini saya akan jelaskan cara kerja Internet of Things. Sebagai contoh, saat kita pasti pernah lupa terhadap sesuatu yang sangat penting. Misalnya mengunci pintu rumah kita dan kita sedang berada di luar rumah. Nah, logikanya untuk manfaat apa itu Internet of Things dalam mengunci pintu? Kita mengirim pesan melalui smartphone, kemudian diterima perangkat Internet of Things. Perangkat Internet of Things memberikan perintah untuk modul slow Android door lock atau servo. Kemudian kunci bergerak, kemudian pintu terkunci. Nah, dengan bantuan Internet of Things kita bisa mengatasi masalah tersebut dengan sangat mudah. Kita hanya mengirim suatu perintah smartphone kita agar pintu rumah tersebut dapat terkunci, sehingga masalah kan terselesaikan. Nah, Internet of Things sendiri tidak hanya diperlukan untuk smartphone saja. HP jadul juga bisa digunakan untuk mengendalikan Internet of Things, yaitu via SMS. Internet of Things juga hanya menyelesaikan masalah secara ceritakan tadi. Tapi dengan Internet of Things kita juga bisa mengatasi banyak masalah lainnya, seperti menghitung banyak pengunjung yang berkunjung ke toko kita, menghitung banyak ikan yang sedang ditangkap oleh nelayan, membuat alarm rumah, membuat smart home atau rumah pintar, dan masih banyak lagi. Nah, Internet of Things bekerja dengan menerjemahkan bahasa pemrograman yang sudah kita masukkan ke dalam alat Internet of Things tersebut. Alat tersebut juga bisa dikenal sebagai microcontroller. Ada banyak jenis microcontroller di zaman sekarang, seperti Arduino Uno R3, Raspberry Pi, Intel Galileo, dan lain sebagainya. Masing-masing microcontroller pasti memiliki tingkat kecerdasan masing-masing. Terutama harganya juga bervariasi sebanding dengan tingkat kecerdasannya. Kalau kalian ingin tingkat kecerdasan yang cukup mumpuni, kalian bisa memilih Raspberry Pi yang dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Namun dengan harga tersebut sangat setara dengan tingkat kecerdasan yang diperoleh. Namun jika Anda masih pemula dan masih ingin coba-coba, saya sarankan untuk menggunakan microcontroller Arduino saja. Karena di samping harganya yang berbanding terbaik dengan Raspberry Pi, dan dengan Arduino kita sudah bisa melakukan banyak hal seperti saya ceritakan yang di atas tadi. Nah, contoh penerapan Internet of Things dengan kebutuhan masyarakat di era COVID-19 ini. Teknologi di era new normal tidak hanya dikembangkan di bidang pendidikan saja, tetapi juga di bidang kesehatan sebagai mitigasi yang membantu pelayanan masyarakat tentang COVID-19. Di geografi kita mengenai tentang GIS, Geographic Information System. Dengan adanya teknologi tersebut, harapannya dapat membantu memetakan daerah yang terdampak COVID-19 saat ini. Peran Big Data dalam era normal ini sangat berpengaruh dalam pandemi COVID-19. Data-data yang terkumpul yang selalu update setiap saat dapat memberikan informasi jika data tersebut diolah dengan baik. Diperlukan pula campur tangan dari pemerintah dalam peringatan teknologi guna mengatasi pandemi COVID ini. Nah, menurut Harry selaku Direktur Keyakinan Intelektual Kemenstrik atau BRN, sejak ditemukan kasus COVID-19 ini di Indonesia pada awal Maret 2020, Menristek langsung mengajak publik untuk berpartisipasi dalam penanganan COVID-19. Menristek menjelaskan bahwa Ideaton dapat menangani kebutuhan penanganan COVID-19 serta menumbuhkan inovasi-inovasi baru yang dapat diimplementasikan dengan teknologi.
fokus kita ke topik permasalahan yang diusulkan mengenai pencegahan virus, pengendalian komeristik atau PRIN. Sejak ditemukan kasus COVID-19 di Indonesia, menjelaskan bahwa Iditon dapat mengganggu kebutuhan pangan, penanganan COVID-19 serta menumbuhkan inovasi-inovasi baru yang dapat diimplementasikan dengan teknologi. Fokus topik permasalahan yang diusulkan mengenai pemecahan virus, pengendalian virus, dan mitigasi masyarakat yang dapat diimplementasikan menggunakan teknologi Internet of Things atau menggunakan teknologi lain. Contoh, mungkin untuk merekam gerakan pasien COVID, kita ketika pasien menekan tombol panggilan, pergi ke kamar mandi, menyentuh alarm tempat tidur, dan lain sebagainya. Informasi yang berkaitan dengan setiap aktivitas akan dicatat oleh perangkat yang mengevaluasi jumlah kegiatan di mana pasien COVID ini membutuhkan bantuan. Nah, di sini akan menjelaskan ide pengembangan dan skema cara kerjanya. Nah, teknologi Internet of Things juga banyak diimplementasikan dalam bidang kesehatan. Beberapa orang membuat inovasi di bidang kesehatan dengan membuat alat yang dapat memantau kesehatan pasien jarak jauh. Data dari sensor yang terpasang pada pasien nantinya akan ditransfer pada operator melalui internet. Dengan adanya Internet of Things, tim medis akan lebih mudah mengetahui pasien yang terkena COVID-19 ini. Dan di sini ada skema diagram cara kerjanya. Oke, sudah sampai situ saja. Bila ada kata-kata kesalahan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.